Sebelumnya, notebook terakhir yang kami review adalah Asus ZenBook Pro. Nah, notebook yang akan kita review kali ini masih dari Asus. Tipenya beda tapi feel dan performanya mirip-mirip ZenBook Pro. Yuk kita lihat. Jujur aja, kami nggak terlalu familiar dengan lini VivoBook dari Asus karena lebih sering pakai ZenBook atau ROG. Sejauh yang kami tahu, VivoBook identik dengan performa bagus dan harga yang lebih terjangkau. Kurang lebih, itulah kesan yang kami dapat dari VivoBook Pro N580V ini. Punya embel-embel Pro, itu artinya notebook ini dirancang buat profesional, mirip kayak ZenBook Pro. Singkatnya, VivoBook Pro N580V menawarkan performa kencang dalam balutan bodi notebook yang oke, tapi nggak sewah ZenBook. Notebook ini punya bodi bongsor. Dimensi layarnya 15,6 inci, enak banget buat dipakai editing video atau refreshing dengan nonton film dan ngegame. Nah, yang bikin bodinya jadi terasa bongsor karena bezel di layarnya ini tebal-tebal di keempat sisinya. Dan juga area palm rest-nya kelewat lega jadi makan banyak space. Sedangkan di bagian luarnya, desainnya kelihatan minimalis. Bahannya ini dari metal brush yang katanya cukup tahan goresan. Selain itu, bobotnya juga nggak terlalu berat buat notebook seukuran 15,6 inci, cuma 2,2 kg. Kalau dipakai sambil dipangku, beratnya masih terasa oke. Paling yang agak repot yaitu dimensinya, karena lebarnya 38 cm. Dan kalau ngerasa layarnya terlalu tegap, kita bisa bentangin lagi sampai segini. Seperti yang kami bilang di awal, notebook ini dirancang buat profesional. Hal tersebut kelihatan dari jeroannya. Prosesornya Intel Core i7 7700HQ, RAM-nya 8GB dan storage-nya ada 2, hard disk 1TB plus SSD 128GB. Plus yang paling mantap adalah GPU-nya yang pakai Nvidia GTX 1050 4GB. Hal pertama yang kami coba buat nguji performanya adalah dengan bermain game. Gak mau tanggung-tanggung, yang kami jajal adalah game berat sekelas Battlefield 1. Pakai konfigurasi grafis medium dan resolusi Full HD, frame rate yang didapat selalu di atas 60 fps. Sedangkan pas set grafis ke high, frame rate sedikit turun antara 40-50an fps tapi masih sangat playable. Bisa jalanin game seberat Battlefield 1 dengan lancar, itu artinya performa multimedianya udah pasti sangat memuaskan. Termasuk untuk setel video 4K dan editing video. Saat pemakaian, notebook ini tergolong silent dan juga adem. Sistem pendinginannya efektif banget dengan 2 kipas aktif di dalamnya. Selain soal performa, selama buat nonton atau main game, kami merasa puas dengan tampilan layarnya yang punya sRGB 100%. Plus, ada coating anti-glare, jadi layarnya nggak mantul saat kena cahaya. Tapi ada satu keluhan yang kami rasain, yaitu kontrasnya yang kurang greget. Contohnya saat ngetik dengan background putih. Warna putihnya ini terlalu terang, sementara untuk garis-garis tipis ini kelihatan kurang jelas. Lalu, gimana dengan performa audionya? Nah, ini dia hal yang cukup kami suka. Grill speakernya ada 2, masing-masing di sisi kiri dan kanan notebook, tempatnya ngumpet di bawah. Speaker ini rancangan Harman Kardon dan kedengaran cukup kencang plus detail, di atas standar speaker pada umumnya. Nggak cuma asik buat ngegame, nonton, atau editing video, VivoBook Pro N580V juga cukup nyaman buat ngetik-ngetik. Touch keyboardnya emang kecil-kecil, tapi layoutnya udah full size lengkap dengan numeric pad. Plus tombolnya ini juga bisa nyala dan terasa empuk atau membal. Sedangkan untuk touchpadnya, akurasi dan kenyamanannya so-so aja. Nilai plusnya ada pada kotak kecil ini. Yap, ini adalah sensor fingerprint yang pastinya kompatibel dengan Windows Hello untuk unlock notebook. Dengan layar besar Full HD dan spek yang terasa powerful buat gaming, sayangnya baterai notebook ini kurang galak. Untuk browsing nonstop, kurang lebih cuma kuat 4-5 jam aja. Sebagai pelengkap, Asus menyertakan interface berlimpah. Di kanan ada 2 port USB, jack audio, dan card reader. Di sisi kiri ada lubang charger, port LAN, port USB Super Speed, port HDMI, dan 1 port USB-C Super Speed.
Buat kami pribadi, VivoBook Pro N580V punya tampang notebook multimedia tapi dengan performa seperti notebook gaming alias kencang. Dan yang paling menarik tentu aja ada pada harganya yang ada di kisaran 15 juta, which is tergolong worth it dengan apa yang ditawarkannya. Thank you banget semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nonton video lainnya. Oke, bye!